Di sini saya tidak sendiri, bersama rekan saya ada 3 orang, yaitu saya sendiri, yang kedua Suci Rohmalia, dan yang ketiga ada Muhammad Iqbal Fauzan Hakim. Nah, untuk dimsum ini kebanyakan sasarannya tuh ditargetkan kepada anak-anak dan juga terutama ya anak-anak remaja, dimana ini menjadi makanan yang favorit gitu ya di kalangan para remaja, terutama pemudi, dimana ada yang namanya chili oil, dimana ini juga menjadi daya tarik juga gitu ya dimsum dengan chili oilnya. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan dibahas mengenai industrial dari dimsum ini, yaitu yang pertama mengenai popularitas global, di mana dimsum ini menjadi favorit ataupun pilihan, salah satu pilihan utama di global ataupun di mancanegara. Jadi bukan hanya di sekitar Cimahi ataupun di Bandung ya, tapi di global pun, di mancanegara pun, dimsum ini menjadi salah satu makanan yang sedang digandrungi oleh asa gitu. Terus yang kedua ada ragam menu, di mana industri dimsum ini menawarkan berbagai macam varian menu, seperti adanya siomay, bakpao, pangsit, lumpia, dan jenis-jenis lainnya. Jadi variatif, di mana ini tengah bosankan gini, karena banyaknya varian rasa, varian menu, sehingga kita sebagai konsumen bisa memilih mana yang cocok dengan lidah kita. Ada juga inovasi dan kreativitas, di mana ini lebih kepada kreativitas daripada olahan tersebut untuk bisa menciptakan rasa baru ataupun citra rasa baru oleh dimsum gourmet ini. Terus yang keempat ada proses produksi, di mana pembuatannya cukup rumit, cuman rumit simple dan memerlukan keterampilan khusus gitu ya dalam mengelola bahan-bahannya, karena kalau misalkan masih awam-awam mungkin agak ribet gitu ya melihatnya dan juga bahkan mempraktekannya, cuman perlu adanya pembelajaran ataupun konsentrasi yang lebih komprehensif gitu ya, supaya bisa mempelajari bagaimana cara mengolah juga membuat dimsum yang enak untuk disajikan. Nah, dan yang tidak kalah penting yaitu mengenai pasar dan juga kompetisi, di mana industri kan ini ya terutama di Bandung, entah di Bandung, di Indonesia pun banyak sekali di berbagai titik yang menawarkan atau menjualkan dimsum, di mana ini menjadi kompetitif nantinya di industri dimsum itu sendiri, di mana tiap penjual harus menawarkan apa sih khasnya dari dimsum yang mereka tawarkan gitu, sehingga menjadi daya tarik gitu ya bagi teman-teman kalangan antar kalangan, entah dari kalangan remaja, dewasa, tua dan sebagainya, bisa tertarik untuk bisa menyicipi bahkan membeli dimsumnya gitu ya. Nah, di sini juga ada satu esensial menarik itu, di mana kan ini industri dimsum sedang digandrungi ya di kalangan remaja ataupun pemuda zaman sekarang. Ini juga bisa dijadikan bahan lapangan pekerjaan, di mana cara pembuatannya yang relatif simpel meskipun agak rumit dan tidak memerlukan bahan-bahan yang terlalu banyak gitu ya, dan modal pun dirasa tidak terlalu banyak. Jadi ini bisa dijadikan bahan usaha juga gitu ya bagi teman-teman. Dan selanjutnya ada tentang kemitraan. Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 9 Tahun 1945, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang bekerja sama, disertai pembinaan dan pembimbingan dari usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan. Menurut para ahli, kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan rasa yang penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik. Itu menurut Tugimin. Unsur-unsur kemitraan itu ada 3. Yang pertama ada unsur kerjasama, yang kedua ada unsur kewajiban, nah yang ketiga ada usaha paling memerlukan.
Unsur kerjasama itu diantaranya ada pemilik usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Unsur kewajiban itu adalah pengembangan dan pembinaan oleh usaha menengah dan usaha besar. Nah, yang terakhir, usaha paling memerlukan adalah usaha yang paling mungkin industri saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang beragam, seperti tantangan transformasi digital, yaitu sebuah integrasi teknologi baru seperti kecerdasan pembuatan internet. Nah, yang kedua ada ketergantungan pada rantai pasok global, yaitu sebuah resiko terhadap gangguan pasokan harga bahan baku dan ketidakstabilan politik di negara-negara mitra untuk para pedagang. Nah, mungkin yang ketiga ini ada keberlanjutan lingkungan, yaitu sebuah tekanan untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kemitraan dengan hasil observasi dari kelompok 3 kami kemarin. Jadi dunia usaha dan dunia industri mengacu pada segala aktivitas ekonomi yang terkait dengan sebuah produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Secara umum ini mencakup berbagai sektor ekonomi di mana barang fisik diproduksi atau jasa disediakan untuk memenuhi suatu kebutuhan konsumen atau industri lainnya. Aktivitas dalam dunia industri meliputi pembuatan sebuah produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, serta semua proses terkait manajemen. Jadi semua di sini mencakup sebuah manajemen keuangan dan sumber daya manusia yang mendukungnya. Pentingnya dunia usaha dan dunia industri terletak pada kontribusi terhadap perekonomian global dengan menciptakan lapangan pekerjaan, serta menghasilkan pendapat dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Mungkin inovasi juga memainkan peran kunci dalam transformasi industri dengan memperkenalkan sebuah metode produksi baru, serta meningkatkan sebuah efisiensi dan menciptakan produk atau layanan yang lebih inovasi dan berkelanjutan. Serta dunia usaha dan industri juga harus beradaptasi dengan ekonomi, politik, dan sosial. Mungkin serta di dinamika pasar global yang berubah-ubah. Pemahaman yang baik mengenal dunia usaha dan industri memungkinkan sebuah perencanaan atau strategi yang efektif, serta sebuah pengelolaan risiko yang baik dan pemanfaatan peluang pertumbuhan yang ada. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.